Jadi ujar Sidin, kalau aku dipelihara dari sifat kikir, aku kada akan fakir, aku kada akan miskin, aku kada akan sengsara, aku kada akan terhina, karena Allah sudah menyatakan orang yang terhindar dari sifat kikir dialah yang sukses, beruntung dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kikir, ia merupakan salah satu pohon neraka. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis, wasyuhu sajaratun finnar, faman kana sahiha akhadha bi ghusnin min alsaniha falam yatrukhu dhalika al-ghusnu hatta yudkhilahu an-nar. Kikir adalah sebuah pohon di neraka. Barang siapa kikir, berarti dia telah memegang salah satu dahannya, dan dahan itu tidak akan melepaskannya hingga memasukkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syuhhi nafsi wa israbiha wa wasawisiha. Itu doa yang seringkali dibaca Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minasyuhhi, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada sifat syuh, sifat kikir. Min syuhhi nafsi, daripada kikirnya diriku. Karena kikir adalah barang neraka. Allah Ta'ala juga mewahyukan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang dihindarkan Allah daripada sifat kikir, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses dunia dan akhirat artinya. Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang kikir tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Salah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sangat kaya dan dermawan, Abdurrahman bin Auf. Ini salah seorang sahabat yang 10 dijamin Rasulullah masuk surga, Abdurrahman bin Auf. Beliau ini adalah orang Mekah. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, 4 jua hijrah Abdurrahman bin Auf ini. Abdurrahman bin Auf ini asalnya bukan seorang yang kaya, tetapi orang yang sangat miskin, orang yang kada mempunyai apa-apa. Hijrah ke Madinah. Di Madinah pun awal mulanya Abdurrahman bin Auf ini adalah hanya 4 orang karena kada berisi modal. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan yang melimpah ruah kepada Abdurrahman bin Auf ini dalam waktu kada lebih daripada sekitar 10 tahunan. Harta Abdurrahman bin Auf itu sudah kada muat kota Madinah menampungnya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini berisi unta, amun dikumpulkan di Madinah kada muat Madinah itu. Madinah itu ganal pada berapa ini kira-kira. Jadi amun diandaki unta Abdurrahman bin Auf kada muat menampungnya. Nah, jadi di dalam kisahnya Abdurrahman bin Auf ini tawaf di Baitullah. Kan biasa tawaf itu bacaannya lain-lain.
Kalau mulai Hajar Aswad sampai ke rukun Iraki ini yang dibaca, rukun Iraki sampai rukun Syami ini yang dibaca, sampai ke rukun Yamani ini yang dibaca, sampai ke Hajar Aswad ini yang dibaca, di Multazam ini yang dibaca. Ada Abdurrahman bin Auf ini sakulilingan tawaf itu nang dibaca sidin cuma doa Allahumma kini suha nafsi, Allahumma kini suha nafsi. Jadi dimanapun sidin tawaf, di bintang Hajar Aswad kah, di bintang Hajar Ismail kah, di bintang rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani, bintang Multazam, bacaan sidin kada berubah, Allahumma kini suha nafsi. Artinya apa? Allahumma kini, ya Allah peliharakan aku, suha nafsi, daripada sifat kikir diriku. Jadi amalan ini bukan sidin amalakan mulai sugi hajar, ada mulai dahulu sidin amalakan itu sudah sampai sidin kaya tetap amalan itu dibaca, memperbanyak doa Allahumma kini suha nafsi. Nah, ya Allah peliharakanlah aku dari sifat kikir diriku. Nah, jadi ditanya oleh laki-laki itu, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa sebabnya engkau selalu membaca doa itu dalam tawaf, dimanapun membaca doa Allahumma qini syuha nafsi? Ujar Abdurrahman bin Auf, aku membaca doa itu karena Allah menyatakan di Quran, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang dipelihara sifat kikir dirinya, yang terpelihara dari sifat kikir, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung. Jadi ujar sidin, kalau aku dipelihara dari sifat kikir, aku kada akan fakir, aku kada akan miskin, aku kada akan sengsara, aku kada akan terhina, karena Allah sudah menyatakan orang yang terhindar dari sifat kikir dialah yang sukses, beruntung dunia dan akhirat. Nah, jadi sifat kikir ini bukan membuat kita kaya, ada jauh. Sifat kikir bukan membuat kita kaya, bukan menambah harta, tapi justru sebaliknya, orang yang terhindar dari kikir itulah yang beruntung, yang hartanya bisa bertambah, yang hartanya bisa melimpah ruah, seperti Abdurrahman bin Auf tadi. Jadi jangan beranggapan bahwa aku kikir ini nyaman hartaku tambah banyak. Itu anggapan yang bertentangan dengan Al-Quran, anggapan yang salah. Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang kikir tidak akan pernah beruntung selamanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, iyyakum wasyuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum da'ahum fasafaku dima'ahum wa da'ahum fastahallu maharimahum wa da'ahum faqata'u arhamahum. Jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya ia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu menyeruk mereka, lalu mereka menumpahkan darah. Karena sifat kikir, mereka berkelahi, mereka perang saudara, mereka berbunuh-bunuhan karena kikir yang mengajak mereka. Dan si kikir tadi menyeruk mereka, lalu mereka menghalalkan yang diharamkan. Orang yang ada sifat kikir, hal-hal yang diharamkan Allah jadi halal baginya karena kikir. Dan menyeruk mereka, lalu mereka memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Keluarga ada yang sengsara, ada dibantu karena kikir. Keluarga ada yang kesusahan, dibiarkan karena kikir. Itulah kejadian yang menimpa orang-orang ini. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma fir rajuli syuhun hali'
wa jubnun khali', sesuatu yang paling buruk yang terdapat pada diri seseorang adalah kekikiran yang tamak dan perasaan takut yang mencekam. Ini bila terkumpul ada dalam diri seseorang, maka terkumpul dua sesuatu yang sangat jahat, kikir dan penakut. Kikir dan penakutan. Artinya apa? Orang yang jihad fisabilillah, berjuang menegakkan agama Allah ini di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, itu adalah orang pemurah dan orang berani. Ada nang kada berani, cuma pemurah. Nah, dia umpat membantu Rasulullah dengan harta banyak, harta bendanya, walaupun dia kada berani umpat perang, cuma habis-habisan dia membantu hartanya. Ada orang nang pemalar, cuma inya berani, sehingga setiap perang pasti dia ikuti. Nah, ini ada juga baiknya. Kalau sudah kedua-duanya, mana kada membantu, kada mau pula umpat berperang. Nah, ini nang sejahat-jahat nang ada pada dalam diri seseorang. La yajtami syarru ma fir rajul suhun hali'un wa jubnun khali'. La yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin. Kikir dan iman tidak akan pernah bersatu dalam hati seseorang hamba. Jadi artinya kalau orang itu kikir, berarti dia imannya di bawah. Kalau orang itu imannya di atas, kikirnya di bawah. Sejajar antara iman lawan kikir dalam hati kada mau. Kalau orang itu imannya kuat, pemurah. Orang imannya lemah, kikir. Nah, jadi kikir dan iman itu kada mau berkumpul di dalam hati seorang hamba. Hadis riwayat Nasa'i. Wa ayyu zulmin a'zamu 'indallah minasy-syuhhi. Kezaliman apakah di sisi Allah yang lebih besar dari kikir? Artinya orang yang kikir ini adalah orang yang sangat zalim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya sedemikian berat orang yang kikir ini? Pertama, orang yang kikir ini adalah dia menganggap bahwa harta itu miliknya. Harta itu adalah miliknya. Ini sudah zalim. Artinya apa? Salah menempatkan sesuatu. Makanya orang yang kikir tadi kada tergabung iman dan kikir dalam hati. Macam-macam orang kikir tadi masuk neraka. Kenapa? Karena orang yang kikir itu satu, dia menganggap harta itu adalah miliknya. Yang kedua, dia merasa bahwa mengumpul harta itu, mencari harta itu dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Ia merasa dapat hartanya karena kepintarannya, karena kecerdikannya, karena kekuatannya, karena keberhasilannya. Ada ingat bahwa inya bisa demikian itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang maulah beratnya orang kikir ini. Kada merasa bahwa harta yang ada itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah. Kalau harta ini milik kita, kita kada akan dihisap lagi mati. Kita kada akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau harta ini ampun kita bujur. Tapi dalam Quran, dalam hadis menyatakan bahwa setiap orang itu akan dihisap, akan ditanya di mana ia mendapat harta itu,
kayak apa ikam cara penggunaannya, kemana mengarahkannya. Berarti harta itu kada ampun kita. Nah kalau ampun kita, harta itu kada dihisap lagi oleh Allah, kada ditanya lagi. Nah orang yang kikir ini merasa bahwa harta itu adalah miliknya dan ia dapatkan dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Nah ini nang maulah orang kikir ini dianggap Allah yang paling zalim. Wa ayyu zulmin a'zam indallah minasyirk. Kezaliman apakah di sisi Allah yang lebih besar dari kikir? La yadkhulul jannata syahihun wala bakhilun. Hadis Nabi lagi menyatakan tidak akan masuk surga orang yang kikir dan tidak pula orang yang bakhil. Kikir lawan bakhil itu ada perbedaan. Kikir bahasa Arabnya sahih. Tidak masuk surga orang yang kikir dan tidak masuk surga orang yang bakhil. Abdullah bin Amr berkata, kikir asyuh lebih buruk daripada bakhil, lebih hina daripada bakhil. Sebab seorang yang kikir akan bersikap kikir dengan harta orang lain dan berusaha untuk merebutnya. Di samping itu dia juga kikir terhadap apa yang dia miliki dan tidak mau menyedekahkannya. Jadi kikir ini seorang kadang mau mengeluarkan dan keberatan kalau ada orang lain mengeluarkan. Nah ini kikir. Seorang sudah kadang mau sosial dan menangati orang lain untuk sosial. Ini sakit hati kalau ada orang lain tuh sosial, sayangnya duit diberikan ke situ. Nah, pada orang lain kada inya kada, apalagi inya. Nah ini adalah sahih tadi kikir. Ini lebih buruk lagi daripada bakhil. Inya sudah kada mau berbuat sosial, inya sudah kada mau bersedekah, dan inya mengajak kepada orang lain supaya jangan bersedekah. Orang lain nang bersedekah, orang lain nang sosial disambati, agak benar itu ria. Ini orang kikir. Orang ada sosial, ria. Padahal kan ria. Seorang pun apa? Nah, artinya kada nyaman melihat orang itu menyedekahkan hartanya. Sayangnya, nah ini paling berat sudah kikir ini. Sedangkan orang yang bakhil, dia hanya kikir terhadap hartanya sendiri. Nah bakhil ini pun seorang hanya pemalar, orang sosialnya suka aja. Ya orang nyumbang, malah aku kada ajarnya. Ini orang bakhil. Orang lain boleh aja menyumbang, asalnya jangan. Ini adalah bakhil. Terbaik sedikit pada kikir tadi. Cuma sama kedua-duanya jar Nabi la yadkhulul jannah, pada masuk surga. Jadi Bisrul Hafi mengatakan, Bisrul Hafi salah seorang aulia Allah mengatakan, an-nazar ilal bakhil yuksil qalb. Kita memandang ke wajah orang bakhil itu mengaraskan hati kita. Apalagi mengawani, melihati muhanya aja sudah mengaraskan hati. Ujar Nabi, makanannya apa? Penyakit. Orang yang bakhil ini makanannya penyakit, melihati ke wajahnya mengaraskan hati kita. Dan lagi Bisrul Hafi mengatakan, al-bakhil la ghibata lahu, orang yang bakhil itu kada ada gibah baginya. Artinya mun disambati kita kada berdosa.
Duh, tuh pemalar orangnya, ada apa itu? Kada ada gibah kita. Al-bakhil la ghibata lahu. Abu Hanifah mengatakan, ujar Abu Hanifah, la ara an u'addila bakhila. Pendapatku orang bakhil itu kada adil. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang bakhil itu kada bisa disebut adil. Artinya apa? Jadi saksi nikah kada kawa, jadi imam makruh diikuti kalau orang yang bakhil itu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, ujar Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala marah kepada 3 sesuatu. Allah murka kepada 3 sesuatu. Dan Allah lebih murka lagi apabila 3 sesuatu itu dilakukan, dikerjakan oleh orang yang 3. Yang pertama, Allah marah benci kepada kefasikan. Allah benci kepada pelanggaran hukum-hukum Allah. Dan Allah sangat marah, lebih marah lagi apabila yang melanggar hukum Allah ini orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Allah marah dengan minum arak. Allah marah dengan perjudian, perzinahan, ghibah dan lainnya. Tapi Allah lebih marah lagi kalau dilakukan oleh orang yang sudah di atas 40 tahun umurnya. Karena orang di atas 40 tahun itu artinya sudah taparak habis daripada yang ada. Orang yang sudah umur 40 ke atas itu lebih banyak yang dilalui sudah daripada yang tersisa. Yang kedua, Allah marah akan kesombongan. Allah marah kalau hamba-hambanya ini sombong. Tapi Allah sangat marah, bersangatan marah kalau yang sombong ini adalah orang yang fakir. Mana fakir, mana sombong. Allah sangat marah kalau yang fakir ini pulang sombong. Yang ketiga, Allah marah dan benci kepada kebakhilan. Dan Allah sangat marah, sangat murka kalau yang bakhil ini adalah orang yang kaya. Orang yang kaya. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada 3 sesuatu, menyukai 3 sesuatu, dan sangat cinta Allah kepada orang yang 3 yang melakukan itu. Pertama, Allah cinta ketaatan. Allah cinta orang-orang yang taat kepadanya. Tapi Allah sangat cinta kalau yang taat itu adalah seorang pemuda. Orang pemuda. Pemuda itu artinya di bawah 40 tahun. Umur 35 masih muda. Kalau orang umur demikian taat kepada Allah, Allah lebih suka daripada orang tua yang taat. Lebih suka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai tawadhu. Allah cinta kepada orang-orang yang tawadhu. Tapi Allah sangat cinta lagi kalau yang tawadhu itu adalah orang yang kaya. Orang yang kaya. Mana kaya? Tawadhu. Yang ketiga, Allah cinta kepada pemurah. Pemurah sangat cinta Allah Ta'ala. Dan lebih cinta lagi Allah kalau yang pemurah itu adalah orang yang fakir miskin. Ini fakir, pemurah. Pemurah itu yang diartikan nilainya. Kalau orang bisa duit 10.000 rupiah, inya wani bersedekah 5.000 itu sosial tinggi, sudah orang itu pemurah. Bisa duit 10.000, wani memberi 5.000, itu sudah pemurah. Ketimbang orang bisa duit 1 juta memberi 10.000.
Ini pemurah bukan diukur banyaknya, tapi dari orangnya. Allah cinta kepada pemurah, dan lebih cinta kalau yang pemurah itu adalah orang yang fakir.